Waktu itu, tepat pukul 1 siang, cuaca begitu terik dan panas. Di perjalanan menuju pulang, aku mampir ke sebuah kedai kecil, hanya untuk membeli air mineral, sekedar untuk menghilangkan dahagaku. Dan juga membeli jajanan kecil harga 1.000 untuk mengganjal perutku yang lapar, karena belum makan siang. Beberapa saat kemudian terdengar suara, "Beli, beli, beli." Ternyata seorang bocah memanggil si pemilik kedai. Si penjual bertanya, "Mau beli apa?" "Beli ini," kata sang bocah sambil menunjuk jajanan yang sama seperti ku makan. "Berapa ini?" tanya si bocah. "Gopek," kata si penjual. Gopek adalah bahasa untuk menyatakan jumlah dari 500 rupiah. Si bocah memberi uang dari genggamannya pecahan 202 dan pecahan 101. Si bocah tersenyum gembira lalu pergi meninggalkan kedai setelah memperoleh jajanannya. Dan si pemilik kedai memandangi si bocah yang berlalu sambil tersenyum. Sejenak hal itu adalah hal yang biasa kulihat. Kuteguk lagi minumanku dan kuhabiskan jajananku. Lalu sampah jajananku kubuang ke sebuah ember yang bertumpuk sampah. Melihat sampah jajananku tadi, aku teringat si bocah membelinya dengan harga 500. Sementara aku membayar 1.000 untuk jajanan yang sama. Aku membayar belanjaanku sebesar 4.000 sambil bertanya kepada pemilik kedai, yaitu seorang kakek yang sudah lanjut usia. Kuperkirakan umurnya 60-an lah. "Kek, kenapa harga jajananku beda dengan bocah tadi? Padahal jajanan kami sama, kek," tanyaku. "Oh itu bocah kampung sini. Semua bocah di sini juga gitu kok. Karena aku tahu siapa orang tua mereka," kata si kakek. "Kenapa orang tuanya, kek?" tanyaku. Kakek menjawab, "Orang kampung sini semuanya orang-orang kecil, orang-orang susah. Jangankan untuk jajan anak-anaknya, untuk makan pun mereka sulit. Ya namanya bocah, ya senangnya jajan. Mereka mana tahu sulitnya hidup mereka." "Tapi kakek gak dapat untung lah," lanjutku. "Aku ini pedagang kecil dan modalnya juga kecil. Tak banyak hal baik yang bisa aku lakukan. Inilah caraku bersedekah. Aku bisa melihat bocah-bocah itu tersenyum dengan jajanannya di tengah kesulitan mereka. Itu adalah kebahagiaanku. Bocah-bocah itu kan makhluk Tuhan. Aku yakin Tuhan juga tersenyum melihat mereka tersenyum," kata si kakek. Mendengar perkataan kakek itu, hatiku langsung terenyuh, dadaku sesak, dan mataku berkaca-kaca. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Kubayar belanjaanku, lalu aku pergi berlalu dengan sepeda motorku. Kakek itu mengajarkanku tentang berkasih sayang kepada sesama. Tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu berkuasa untuk bersedekah. Lakukan saja, mulai saja, walaupun kecil nilainya di dunia, namun besar nilainya di akhirat. Aku pernah membaca potongan puisi yang isinya, "Bukankah tujuan hidup adalah mengabdi kepada Sang Pencipta, berjuang untuk berbagi pada sesama, tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu berkuasa. Sedekah membuat sejuk setiap hati kita. Ia bagai embun pagi yang menetes ke hati kita. Sedekah merapatkan jarak antara si kaya dan yang tak punya. Dan sedekah merajut tali-tali kasih sayang di antara kita. Sedekah sekali, pahalanya abadi. 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Begitulah janji Sang Pencipta."